Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. Mungkin seperti yang Hotman pikirkan, Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh, kata dia kan. Ada yang ngajarin, kayak dia bilang, kayak tutorial itu dulu diajarin sama papanya. Nah, sekarang hal yang sama saya pertanyakan kembali kepada Hotman. Gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Muncul tagar Justice for Ami, publik desak Hotman Paris untuk bela istri sah daripada pelakor. Ami ini berbicara kepada Hotman Paris dan meminta bahwa dia sudah menduga bahwa Hotman Paris atau suaminya akan menggunakan anaknya melawan dia. Ya, ini video tadi teman-teman dengar sendiri ya, kata-kata Emi yang bilang bahwa suaminya akan menggunakan anaknya untuk menyerang dirinya. Inilah teman-teman, saya ingin teman-teman menilai ya. Jadi teman-teman bisa lihat sendiri bagaimana di dalam video yang pertama ini Ami meminta kepada Hotman untuk tidak ikut campur menggunakan anaknya menyerang dirinya karena dia tahu bahwa suaminya kemungkinan akan menggunakan Hotman Paris. Jadi, kalau Anda bawa pengacara yang apalagi kayak badak seludak-seluduk ya kan, selalu mau menang, apa yang terjadi? Ya kamu jadi kuasa hukumnya dia, kalau dia jadi klien kamu, pasti si Ami nggak mungkin menang. Kenapa? Dia akan diseluduk terus, ya dong. Karena kenapa? Memang sifatnya dia itu ketika memegang klien harus menang, teman-teman. Harus menang demi kliennya. Nggak ada itu win-win. Yang ada dia menang di situ ya. Dan dia mau menunjukkan kehebatan dia. Kasus keluarga warga negara Korea. Apakah Hotman terima kasus ini hanya demi honor pengacara receh dibandingkan dengan klien Hotman yang membeludak berbagai konglomerat? Inilah motivasinya. Suaminya cerita ke saya bahwa suaminya ini mengasuransikan seluruh keluarga termasuk semua anak-anaknya di Singapura senilai 4 juta dolar. Kalau salah satu yang meninggal anaknya, maka bapak atau ibunya bagi rata akan dapat klaim asuransi yang sangat besar. Untuk mencegah segala kemungkinan, makanya sekarang bapaknya ini membawa semua anaknya ke luar negeri tinggal dengan bapaknya. Coba Anda renungkan, itulah alasan Hotman menerima. Emang benar gue udah kaya, bukan honor pengacara recehan. Ya mungkin seperti yang Hotman pikirkan, Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh, kata dia kan. Sebagai podcaster, gue cari duit, tapi gue juga mikirin ke depannya. Gue tidak akan mau mempodcast orang itu sebelum mereka benar-benar yakin apabila berbicara tentang sesuatu yang sangat krusial. Nama baik seseorang, keluarga, anak-anak. Karena impactnya gede banget. Dan dia bilang saya udah gak ada solusi, saya bingung, saya juga kasihan. Jadi akhirnya saya kasih wadah dengan, saya bilang kalau ada buktinya saya mau. Dan dia bawa buktinya. Saya menyayangkan sekali akhirnya anak yang tidak perlu hadir, nongol, ngapain gitu loh. This is parents, please stop it gitu. Anak di bawah umur, no, don't go there gitu loh. Whatsoever is that, don't go there. Ya, dan saya sudah bilang sebelumnya bahwa bahwa di dalam kasus seperti ini harusnya yang dilakukan itu adalah menetralkan situasi. Ya, kalau bisa perselisihan atau keributan itu kita minimalisir, bukan malah dibesar-besarkan dan akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Sedangkan dalam video kedua kita melihat bagaimana setelah adanya campur tangan seorang pengacara. Saya tidak menjelekkan pengacaranya, tapi Anda bisa melihat sendiri impactnya. Apakah hasil lebih baik atau lebih buruk? Ya, silakan netizen nilai. Di video kedua terlihat bahwa ketika anak sama ibunya bertemu, ya dengan ada pengacara di situ, bukannya situasinya menjadi netral, menjadi selesai dan menjadi tenang, tetapi terjadilah histeris dari sang si anak. Ya, histeris ini tidak mungkin terjadi dengan spontanitas. Ya mungkin seperti yang Hotman pikirkan, Hotman juga dulu pernah berpikir kan, kalau anak kecil itu nggak bisa berpikir sendiri, pasti ada yang suruh, kata dia kan. Ada yang ngajarin, kayak dia bilang, kayak tutorial itu dulu diajarin sama papanya.
Nah, sekarang hal yang sama saya pertanyakan kembali kepada Hotman. Kalau memang seperti itu Hotman, ya kan? Nah, ini anak masih lebih kecil daripada anak saya, si Cat Victoria Lim. Adakah yang mengajari anak tersebut atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Kenapa anak itu bisa histeris? Dan bagaimanakah si Ami ini sudah tahu bahwa nanti anaknya akan dipergunakan untuk melawan dia? Ya toh, kalau dia bisa udah tahu di sini sebelumnya kan berarti mungkin ada pembicara sebelumnya atau ada sesuatu rencana sebelumnya yang makanya ibunya bisa tahu di sini ya, dan dia makanya me-warning kepada Hotman. Sebenarnya warningnya ini bukan dari warning ancaman teman-teman ya, bukan ancaman secara hukum, tetapi warning sebagai kemanusiaan. Dia manusia, Hotman manusia. Amy ini berusaha mengetuk pintu hati Hotman Paris. Hotman, tok 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 tok. Gue tahu lu dapat duit dari laki gue atau dari perusahaan laki gue atau siapa deh yang ngasih lu kuasa di situ kan. Tapi tolonglah Hotman, ya kan, bantu saya dari kemanusiaan toh. Tapi kita bisa melihat di mana seseorang kadang di sebelah kiri kemanusiaan, di sebelah kanan uang, mungkin lebih memilih uang. Ya itu hak dari pengacara tersebut lah. Saya juga tidak bisa mengejudge dia berdasarkan itu teman-teman. Tetapi hal seperti ini yang seperti sudah saya bilang ya, kalau Anda ada permasalahan yang masih dalam tahap-tahap seperti ini perselisihan, jangan bawa pengacara di dalam hidup Anda. Karena itu tidak akan memperbaiki, malah akan merusak. Kecuali pengacara yang Anda bawa itu adalah tipe yang mediator, teman-teman. Apa maksudnya tipe mediator? Tipe yang ketika datang situ bisa menenangkan kedua belah pihak dan agar bisa rujuk. Itu yang kita inginkan sebenarnya ya. Tetapi kalau Anda bawa pengacara yang apalagi kayak badak seludak-seluduk ya kan, selalu mau menang, apa yang terjadi? Ya kamu jadi kuasa hukumnya dia, kalau dia jadi klien kamu, pasti si Ami nggak mungkin menang. Kenapa? Dia akan diseruduk terus, ya dong. Karena kenapa? Memang sifatnya dia itu ketika memegang klien harus menang, teman-teman. Harus menang demi kliennya. Nggak ada itu win-win. Yang ada dia menang di situ ya. Dan dia mau menunjukkan kehebatan dia. Publik mendesak pengacara Hotman Paris untuk membela WNA Ami dibanding Aden Wong yang telah berselingkuh dengan pendangdut Tisha Erni dan mengambil paksa anak-anak Ami. Kabar bahwa Hotman Paris diduga akan menjadi pengacara Aden Wong bermula dari curhatan Ami di media sosial. Pak Hotman Paris, saya dapat informasi dari asisten Anda, Putri, bahwa kamu mewakili suami saya dan perusahaannya. Apakah itu betul? Tanya Ami dalam sebuah video yang beredar. Ami pun berharap Hotman Paris membatalkan kerjasama dengan suaminya jika benar ia sudah ditunjuk menjadi kuasa hukum Aden Wong. Tolong jangan jadi perwakilan mereka, tolong saya, kamu menolong mereka untuk apa? Saya terkejut, tolong saya, bukan mereka, pinta Ami. Usai video tersebut beredar, akun Instagram Hotman Paris mendadak ramai diserang warganet. Bahkan mereka berbondong membuat tagar Justice for Ami di unggahannya. Terlebih Hotman Paris mengunggah ulang postingan berisi tanggapan selebgram Agnes Jennifer tentang respon anak tertua Ami ketika dipisahkan dari ibunya. Agnes Jennifer merasa aneh mengapa anak dari Ami justru tidak histeris atau menangis saat diminta untuk ikut Tisha Erni. Saat itu terjadi, Tisha Erni juga sedang membawa paksa bayi Ami. Agnes Jennifer sebut anak bingung ketika lihat anak Ami kenapa nggak teriak ke mamanya malah samperin Tisha Erni, bunyi unggahan tersebut. Walau Hotman Paris hanya menuliskan caption tanda tanya di unggahan tersebut, warganet tetap beranggapan bahwa lelaki berdarah Batak itu sedang membela Aden Wong. Terlepas dari respon si anak yang besar ya tapi enggak ada alasan buat misahin anak yang baru lahir dari ibu kandung, kata MJ. Katanya 911 bela orang-orang yang lemah, kok sekarang bela yang punya kuasa dan duit bang, komentar @Francisca. Kamu seharusnya malu, kamu pilih uang dibanding bantu korban. Sebenarnya Justice for Army, imbuk @PS Beauty.